Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berita sukacita yang akan menyapa kita pada kebaktian siang hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah pun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilannya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga adalah menggambarkan situasi kita. Kita sekarang dicoba mengidentifikasi kita ada di mana, posisi kita saat ini di mana. Sama seperti orang-orang sakit itu, pada hakikatnya kita ada di kolam Bethesda. Kolam Bethesda. Bethesda berarti rumah belas kasihan. Bethesda rumah belas kasihan, rumah anugerah. Jadi kita sekarang sama seperti orang-orang sakit ini, pada hakikatnya kita ada di rumah anugerah. Dunia ini adalah rumah anugerah Allah. Catat itu. Dimanapun Anda berada, Anda ada dalam posisi rumah belas kasihan Allah. Di rumah anugerah itu, di kolam Bethesda itu katanya ada serambi-serambi. Jadi kalau kita analogikan ini sekarang dengan dunia, berapa tadi serambinya? Berapa tadi?
Dong berapa? Tunjuk tangan dia dulu berapa? Berapa? Berapa tadi serambinya? 5. Di situ Bethesda ada 5 serambinya. Ada 5 serambinya. Serambi itu apa sih? Kue serabi kali ya. Serambi apa itu? Apa itu serambi? Tahu nggak serambi? Aduh, my God. Ini yang depan biar kedengaran. Apa serambi? Apa itu serambi? Aduh. Yang dua ini song leader. Serambi apa sih? Nah, teras. ada 5 teras. Jadi kalau serambi gereja ini di mana? Depan. Ada 5 terasnya. Jadi dunia ini kita tadi saya bilang ada di rumah anugerah, rumah belas kasihan dengan 5 serambi. Ada nggak 5 serambi dunia? 5 benua. 5 benua. Apa itu? Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa ya. 5 benua. Jadi manusia ada di serambi itu. Dunia ini dengan 5 serambinya adalah Bethesda. Bethesda tadi apa? Rumah anugerah. Tapi di Bethesda itu katanya tadi apa yang terjadi? Ada banyak orang-orang sakit. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi di Asia juga banyak orang sakit, di Australia juga, di Eropa juga, di Amerika juga, Afrika juga. Ada banyak orang sakit. Di sini ada enggak yang sakit? Coba deh, tunjuk tangan siapa yang sakit di antara kita. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Sakit. Gak perlu malu kalau sakit. Memang di serambi-serambi ini ada banyak yang sakit. Dan di antara yang banyak itu bisa saja adalah salah satunya saya, salah satunya Anda juga. Itu gak apa-apa. Tadi jenis-jenis penyakitnya secara umum. Jenis-jenis penyakitnya secara umum tadi ada berapa disebut? Ada berapa jenis penyakit? Ayo dong. Berapa jenis penyakit yang ada di serambi itu? Secara umum 3. Apa itu? Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Jadi semua penyakit itu dikategorikan dalam 3 penyakit ini. Sekarang memang kalau jenis-jenis penyakit banyak banget. Banyak banget. Tapi itu kategorinya yang 3 itu. Bisa timpang, bisa buta, bisa lumpuh. Jadi yang paling banyak itu di timpang. Timpang itu artinya apa? Timpang. Tidak seimbang. Jadi kalau jalan gitu, enggak seperti ini. Tapi itu timpang. Jadi timpang itu dalam arti yang luas itu bisa baca kalau ada bagian-bagian tubuh yang sakit itu membuat kita jadi timpang, nggak seimbang lagi, gitu loh. Jadi bukan hanya jalannya yang itu baru disebut timpang. Apapun bagian tubuh kita yang sakit itu bisa membuat kita jadi timpang.
Jadi kalau satu mata sakit, timpang deh lihatnya. Kalau satu tangan sakit, timpang deh. Kalau yang kanan sakit, dia nggak bisa kerja, yang kiri doang. Kalau itu semua bisa timpang. Dan yang paling parah itu apa? Lumpuh, stroke total. Nah, artinya apa? Kalau sudah lumpuh ini, berarti dia nggak bisa bergerak lagi tanpa pertolongan orang lain. Jadi itulah penyakit-penyakitnya yang ada. Di mana tadi? Di serambi itu. Serambi mana? Kolam Bethesda. Bethesda itu apa? Rumah anugerah. Jadi ingat ya, kita sekarang ada dalam posisi Bethesda. Bethesda itu adalah rumah anugerah. Kalau pada Bethesda itu sih di Yerusalem, sekarang sudah kosong, udah kering airnya. Dan karena sudah lama, udah timbunan, jadi digali kembali, ditemukan. Jadi ditemukan, itu udah dalam banget, tapi nggak ada airnya. Jadi di situ dibangun sekarang satu gereja yang disebut Gereja Santa Ana. Siapa si Ana di sini? Santa Ana. Kalian nanti kalau sudah punya kesempatan pergi deh, bisa lihat ke sana. Di mana sih dulu kolam Bethesda yang Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh, ada di sana. Di situ ada Gereja Santa Ana namanya. Dan Gereja Santa Ana itu yang kalau kita ngomong di dalamnya suaranya bergema jadi besar, tapi jelas gitu loh. Jadi bergema jadi besar suaranya, tapi tetap jelas kedengaran. Itu gerejanya luar biasa. Jadi kalau kamu nyanyi di sana, walaupun suaranya tidak bagus-bagus banget, tapi nyanyi di situ, jadi suaranya menggema dan jadi enak kedengaran. Nah, tadi sakit. Dan salah satu dari antara yang sakit itu disebut tadi ada yang sudah berapa tahun? 38 tahun terbaring di situ. Kenapa mereka terbaring di situ? Karena mereka menunggu air. Air apa? Air kolam itu bergoncang. Kalau air kolam itu bergoncang, dan siapa yang lebih dulu masuk ke dalamnya akan sembuh apapun penyakitnya katanya. Lalu banyak menunggu, siapa yang duluan dia sembuh. Rupanya si satu orang ini dia kalah bersaing dengan orang lain. Dia pengen sembuh, tapi belum sempat nyampe, orang sudah selalu mendahuluinya. 38 tahun, kasihan deh. Nah sekarang Yesus datang ke Bethesda. Dia melihat semua orang yang terbaring di sana. Dan dia melihat satu orang yang terbaring itu. Jadi dia tahu ini sudah lama. Nah gitu loh. Yesus datang dan dia tahu kondisi kita. Kondisi semua orang yang ada di Bethesda ini diketahui oleh Yesus dengan jelas. Diketahui dengan Yesus dengan jelas. Karena dia sudah 38 tahun, lalu Yesus menyapa dia. Ini pertanyaannya. Maukah engkau sembuh? Dan inilah pertanyaannya untuk kita sekarang. Maukah engkau sembuh? Siapa yang jawab di sini? Kalau itu ada orang lumpuh itu dijawab, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Nah, itulah jawaban yang biasa. Kenapa terlambat? Atau kenapa nggak datang? Jadi banyaklah alasan-alasan yang orang lain salah, bukan aku, gitu loh. Aku sih pengen-pengen aja sembuh, tapi orang lain nggak ada yang mau nolong gitu. Aku sih pengen-pengen aja mau lebih baik, tapi nggak ada yang tolong. Mau engkau sembuh? Lihat, dia berkata, iya nggak ada yang mau nolong saya selalu lebih dulu didahului orang lain gitu. Kasihan.
sembuh. Maukah engkau sembuh? Jadi jangan berpikir hanya sakit, nggak bisa jalan yang sakit itu. Sembuh itu, sakit itu apa? Sakit itu apa? Lebih buruk. Sembuh itu apa? Jadi sakit itu buruk, sembuh itu menjadi baik. Sakit itu bodoh, sembuh itu apa? Pintar. Nah, aku percaya kalian gak ada yang sakit badannya yang sakit sekarang. Tapi banyak sakitnya. Ada sakit bodoh, ada sakit malas, ada sakit gosip, ada sakit marah, kerjanya marah-marah melulu, ada sakit cuek, nggak peduli, ada sakit apa lagi doh? Ayo dong, sakit apa lagi? Ada sakit nggak mau duduk di depan. Wah, itu loh. Biar dibilang ke depan, sakit nggak bisa dia bergerak. Itu sakit itu. Ada sakit macam-macam lagi. Maukah kau sembuh? Nah, kan? Di depan malu, kayak gitu. Aduh, kalau di depan malu. Macam-macam alasannya seperti tadi, si lumpuh itu. Maka kau sembuh? Iya, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Maka di depan, malu, aduh, gimana gitu. Maka kau pintar? Iya, lampunya cepat mati, televisinya asik si acaranya. Maka kau pintar? Iya, itu tuh ibu kasih suruh nyuci piring, apa segala macam. Mau kau rajin? Ya itu asik, tidurnya enak sih. Nah gitu. Banyak sekali alasannya. Jadi apapun penyakitmu, baik itu yang bersifat fisik, penyakit yang bersifat jiwa. Wow. Siapa yang sakit jiwa di sini? Sakit jiwa itu bukan berarti gila ya, gak selalu gila, ritik. Apapun penyakitmu, sakit tubuhmu, sakit jiwamu, atau sakit pengharapanmu, sakit sukacitamu, sakit pikiranmu. Jadi pengharapan itu bisa sakit. Kalau pengharapan sakit apa? Pengharapan sakit apa itu? Ya nggak punya pengharapan lagi. Ayo kau bisa, nggak bisa lagi. Sudah 30 tahun aku coba nggak bisa, gagal melulu gitu. Sakit sukacita, nggak bisa lagi tertawa, nggak bisa lagi tersenyum, cemberut melulu atau sedih melulu gitu loh. Orang tertawa-tawa dia segini gitu. Sakit pikirannya, ayo sakit pikiran itu apa? Nah, stres, apa lagi? Sakit pikiran yang isi pikirannya itu kotor-kotor melulu, yang buruk-buruk melulu. Pikirannya hanya yang buruk, nggak pernah yang baik. Itu sakit pikiran. Mau kau sehat kalau pikiranmu sakit? Dia bilang, iya sih, dia aja yang bilang-bilangin, dia yang cerita-cerita gosip. Nah, mau kau sembuh? Ada lagi sakit karena dalam perbudakan zat-zat adiktif. Tahu zat-zat adiktif? Apa itu? Yang membuat kita kecanduan. Antara lain apa itu? Rokok. Itu zat adiktif. Ada zat adiktifnya yang membuat kita kecanduan. Apalagi? Yaitu narkoba dan macam-macamnya. Apalagi? Game. Kalau game itu membuat kita jadi adiktif, wah itu penyakit juga. Udah jadi perbudakan. Udah jadi dalam perbudakan zat-zat adiktif yang bisa membuat kita kecanduan. Jadi kita yang dikendalikan. Game itu bagus kalau kita yang mengendalikan. Tapi game itu menjadi adiktif kalau kita yang dikendalikan gitu loh. Tanpa game itu rasanya dunia kita mati. Jadi harus main game.
Jadi kalau kau sibuk belajar, udah mulai main game dulu sebentar, mainkan. Oke, itu cukup, belajar lagi. Itu bagus. Itu zat adiktif. Tapi kalau kamu sudah game terus, belajar, ya ntar mah. Udah belajar ntar mah, lagi asik, wah. Itu mah sudah adiktif, kamu ada dalam perbudakan. Kemudian ada yang sakit apa lagi? Sakit gigi kali ya. Sakit apa lagi? Sakit hati. Ayo, siapa di sini yang sakit hati? Mau nggak sembuh dari sakit hati? Iya sih, dia jahat banget, kan kayak gitu si orang ini. Iya, dia jahat tuh. Aku asik digongguin, dia sakit hati gitu. Mau sembuh? Iya, dia itu jahat gitu. Jadi ada banyak deh penyakit-penyakit. Si orang lumpuh itu mau sembuh? Iya Tuhan, sudah 38 tahun aku di sini, gak ada menolong. Jadi kalau mau sembuh, berhentilah menyalahkan siapapun. Ya. Berhentilah menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan cuaca, menyalahkan yang lain-lain. Berhenti. Lalu fokuslah kepada Yesus Kristus. Apa terapinya supaya sembuh? Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Jadi kalau kamu sembuh dari sakit hatimu, kamu mau sembuh dari malasmu, kamu mau sembuh dari gosipmu, kamu mau sembuh dari perbudakan zat-zat adiktif, kamu mau sembuh dari pikiran-pikiran yang selalu kotor, yang hanya berpikir yang negatif thinkingmu, kamu mau sembuh dari penyakit jiwa yang sudah hands up, selalu menyerah, kalah sebelum bertanding. Kalau kamu mau sembuh dari pengharapan yang pudar, dari sukacita yang pudar, hanya 3 cara yang bisa kita tempuh. Apa tadi? Berhenti menyalahkan apapun dan fokus kepada Yesus. Lalu dengarkanlah perintahnya. Apa perintahnya? Bangunlah, angkat tilammu, move, berjalanlah. Bangunlah. Yesus mau menyembuhkan kita di rumah belas kasihan ini. Jadi jangan tunggu-tunggu apa? Jangan tunggu-tunggu air itu bergoncang. Jangan tunggu-tunggu ada orang lain yang membawaku ke dalam air yang bergoncang. Tapi sekarang apa? Bangun, angkat tilammu, berjalan. Kenapa dia bisa jalan? Karena dia tidak lagi mencari alasan-alasan. Gak cari alasan-alasan. Begitu Yesus bilang bangun, angkat tilammu, jalan. Ya dia bangun. Dia gak bilang, aduh Tuhan 38 tahun aku gak bisa bergerak, gimana aku bisa bangun? Gak bilang begitu. Dia bilang bangun, ya dia bangun. Ternyata bisa kok. Dia angkat tilamnya dan dia jalan. Kok bisa? Kok mudah banget? 38 tahun loh ditunggu-tunggu. Tapi kok gampang banget rupanya. Mudah sekali rupanya. Asal apa tadi? Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan situasi, fokus kepada Yesus, dengarkan dan laksanakan perintahnya. Bangun dari keterpurukanmu. Jangan biarkan kamu berkubang dalam kemalasanmu. Jangan berkubang dalam kebodohanmu. Jangan berkubang dalam sakit hatimu. Jangan berkubang dalam perbudakan zat-zat adiktifnya. Tapi bangunlah sekarang. Bangun. Angkat tilammu. Apa tadi? Di mana kamu merasa nyaman tidur?
Angkat itu sekarang. Jalanlah. Amazing, luar biasa. Dia sembuh. Dia jalan. Dia sehat kembali. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu hari ini firman Tuhan kepada kita yang ada di kolam Bethesda, di rumah anugerah. Jadi kita masih ada di rumah anugerah Tuhan. Jangan asik tidur melulu. Tuhan berkata kepada setiap kita, hai anak-anak muda, hai orang tua, bangunlah. Angkat tilammu, berjalanlah. Itulah berita sukacita untuk kita. Itu berita pengharapan. Itu berita yang meneguhkan. Itu berita yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan tahun 2008 ini. Sekali lagi, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan situasi, fokus kepada Yesus, dengarkan firman-Nya, dan turuti. Apa firman Yesus untuk kita hari ini? Apa? Bangun, angkat tilammu, jalan. Bangunlah dari manapun penyakitmu tadi ya. Jangan biarkan tidur di situ. Aku nggak bisa, aku nggak boleh, aku nggak kuat. Jangan. Perintah Yesus sekarang ini, bangun. Apapun penyakitmu, sekali lagi bangun, angkat tilammu, jalanlah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang menyapa, menyembuhkan dan menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa pada hakikatnya kami terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang menyapa, menyembuhkan dan menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa pada hakikatnya kami terbaring di kolam Bethesda, di serambi kolam Bethesda. Banyak orang-orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dan ada yang timpang. Oh Tuhan, juga kami adalah orang-orang yang sakit. Ada yang fisiknya sakit, tubuhnya, tapi ada juga yang jiwanya, hatinya, pikirannya ada dalam perbudakan zat-zat adiktif. Terima kasih Tuhan, kini Kau datang melawat kami di serambi Bethesda ini. Engkau menanyakan kami, apakah kami mau sembuh? Tuhan, ajar kami untuk berhenti menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tapi biarlah kami sekarang fokus hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah penyembuh ilahi yang bisa menyembuhkan kami dari segala macam penyakit. Tuhan, biarlah telinga kami hanya mendengar suara-Mu, mendengar perintah-Mu, dan hati kami siap untuk menuruti, mentaatinya. Bila Tuhan berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayatinya, mengamalkannya, agar kami bangun, mengangkat tilam kami, dan berjalan. Kami akan sembuh, kami akan menjadi lebih baik. Ajar kami Tuhan, agar tidak terperangkap dalam masa silam kami, tapi ada hari esok yang sudah Kau sediakan. Karena itu kami harus bangun, kami harus jalan. Biarlah anak-anak muda belia ini Tuhan tidak terperangkap dalam masa silamnya, tapi biarlah dia melihat masa depan yang sudah Kau sediakan, kesembuhan abadi, kesembuhan total. Apabila kami mau bangun, mengangkat tilam, dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.